Negara kita adalah negara hukum. Artinya, hukum merupakan panglima tertinggi di republik ini. Jadi, penegakan hukumlah yang harus diutamakan di atas kepentingan manapun juga, termasuk kepentingan politik sekalipun. Pertanyaannya, bagaimana penegakan hukum di Indonesia? Fakta yang tidak bisa kita pungkiri atau kita bantah, saat ini hukum seringkali dijadikan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau ingin menang atau menjatuhkan seorang lawan politik, atau untuk keluar menjadi seorang pemenang dalam sebuah pertarungan politik atau bisnis, hukumlah yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari si penggunanya. Semakin hari ada kecenderungan bahwa penegakan hukum kita saat ini mengalami perubahan atau mengalami pergeseran. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena selain sumber hukum yang ada saat ini seperti Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, peraturan pengganti undang-undang atau perpu atau aturan atau ketentuan hukum lainnya, ada satu hal lagi yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Saya menyebutnya dengan istilah the power of netizen Indonesia, atau yang lebih kita kenal dengan warga 62. Coba diingat-ingat lagi, berapa kasus hukum yang ada di Indonesia yang proses hukumnya, bahkan putusan dari pengadilan, yang dipengaruhi oleh netizen kita? Kasus pencabulan 12 santriwati contohnya, sebenarnya sudah terungkap pada bulan Mei 2021, tetapi perkaranya tidak pernah dirilis atau dipublikasikan dengan alasan korban-korban masih di bawah umur. Seandainya tadi perkara ini tidak ramah diperbincangkan oleh masyarakat luas, belum tentu mendapatkan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum. Serius yang saya maksud di sini adalah hukumannya diharapkan dapat menambah efek jerah sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang atau terulang kembali di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak seruan dari kalangan masyarakat atau netizen atau masyarakat termasuk wakil rakyat yang meminta agar terhadap pelaku diberikan hukuman yang tertinggi seperti hukuman kebiri kimia, terutama setelah disahkannya tentang ketentuan hukum kebiri kimia oleh Presiden, bahkan hukuman mati karena perbuatan pelaku dianggap sebagai sebuah kejahatan yang serius. Artinya, tidak tertutup kemungkinan jika hukuman mati yang diberikan oleh majelis hakim kepada pelaku sedikit tidaknya itu dipengaruhi oleh the power of netizen. Kasus lainnya, seorang istri di Karawang, Jawa Barat, sebelumnya di persidangan telah dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena memarahi suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk. Tetapi setelah perkara ini mendapat perhatian dari kalangan masyarakat atau netizen, selanjutnya proses hukum terhadap sang istri tersebut diambil alih oleh Kejaksaan Agung untuk selanjutnya diuji atau dieksaminasi. Dari hasil eksaminasi khusus tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyatakan bahwa dari tahap pra-penuntutan sampai tahap penuntutan, baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dianggap tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan. Karena permasalahan ini, Kejaksaan Agung selanjutnya menarik asisten pidana umum atau Aspidum dari Kejati Jawa Barat dan selanjutnya dimutasi dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan fungsional dari Jaksa Agung Muda Pengawas atau Jamwas atas perkara KDRT terhadap si istri. Sedangkan terhadap 3 penyidik atau pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat yang memeriksa laporan si istri juga dimutasi dan selanjutnya dinonaktifkan. Pada akhirnya, Jaksa Agung sebagai jaksa penuntut umum tertinggi negara selanjutnya menarik tuntutan penuntut umum yang sebelumnya telah diberikan atau telah dibacakan pada persidangan terhadap si istri, dan selanjutnya membebaskan sang istri dari segala tuntutan hukum, termasuk tuntutan hukum pidana penjara selama 1 tahun terhadap si sang istri, seperti yang pernah dialami oleh korban begal di Bekasi yang sempat dijadikan tersangka baru-baru ini. Seorang korban begal di Lombok, Nusa Tenggara Barat sempat diproses secara hukum karena korban begal tersebut itu melakukan pembelaan diri dari aksi para begal dengan cara membunuh 2 pelaku begal dari 4 pelaku begal yang sebelumnya membegalnya. Proses hukum terhadap korban begal tersebut yang membunuh 2 begal demi menyelamatkan diri tersebut itu baru berhenti setelah perkara tersebut menjadi perhatian netizen. Puluhan warga
sempat mendatangi kantor Polres Lombok Tengah untuk meminta agar terhadap korban begal yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka diberikan penangguhan penahanan. Sampai akhirnya karena aksi dari puluhan warga tersebut, termasuk viralnya permasalahan ini, selanjutnya permasalahan ini atau perkara ini diambil alih oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Dan setelah melakukan gelar perkara, selanjutnya pihak kepolisian menghentikan kasus tersebut dan membebaskan Amak Sita yang sebelumnya menjadi korban begal yang telah ditetapkan sebagai tersangka dari proses hukum. Pertanyaannya, khusus untuk kasus sang istri dan korban begal yang sempat diproses secara hukum, bagaimana proses hukumnya sehingga terhadap sang istri yang sebelumnya memarahi suaminya karena mabuk dan korban begal yang membunuh pelaku begal demi menyelamatkan diri dapat dibatalkan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka? Apakah ada proses hukum atau prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Atau katakanlah salah dalam menerapkan hukum, sehingga ketika hal tersebut menjadi perhatian dari netizen atau kalangan masyarakat, barulah proses hukum tersebut, baik itu terhadap sang istri dan korban begal tersebut, dapat dibatalkan atau dicabut oleh aparat penegak hukum. Satu hal yang pasti, sebaiknya aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam penegakan hukum, terutama buat kasus-kasus yang sensitif, karena dapat menciderai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai muncul lagi seruan atau tagar-tagar yang menyatakan ketidakpercayaannya atau mosi tidak percaya kepada aparat penegakan hukum di Indonesia. Karena selain hal tersebut dapat memancing kemarahan masyarakat, hal ini demi penegakan marwah penegakan hukum di Indonesia. Karena selain dapat menjadi tamparan keras buat aparat penegak hukum di Indonesia, hal tersebut juga dapat memicu semakin maraknya peradilan jalanan atau aksi massa, atau yang lebih kita kenal dengan istilah main hakim sendiri. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran buat kita semua, terutama bagi aparat penegak hukum. Salam dari saya.